pada pertemuan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari design thinking itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, design thinking bisa dipakai oleh siapa saja tanpa mengenal batasan usia atau kebutuhan. Karena dalam design thinking ini ada berbagai prinsip yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Pertama adalah seperti saya katakan, kebanyakan musuh kita, musuh manusia itu adalah berasumsi dan punya persepsi yang salah terhadap sesuatu. Sehingga ketika kita bersikap, ketika kita menghasilkan sesuatu, ketika kita membuatkan sesuatu untuk orang lain, bukannya hal baik yang kita dapatkan, tapi justru penolakan, kegagalan, kesan negatif, dan lain sebagainya. Dalam design thinking kita pelajari bahwa apapun yang kita hasilkan harus selalu melakukan cek terhadap orang yang akan menggunakan hasil karya kita atau hasil pemikiran kita. Bahasa yang telah saya beritahukan sebelumnya adalah berorientasi kepada people atau kepada user center. Itu kata kunci yang penting dalam design thinking. Kemudian design thinking juga banyak sekali dipakai ketika kita menghadapi permasalahan yang sulit dicapai hasilnya. Kita berhadapan dengan situasi yang rumit, situasi yang kompleks, yang stakeholdernya atau pemangku kepentingannya banyak sekali, atau situasi yang sifatnya dilematis. Kalau pilih A akan terjadi sesuatu, pilih B akan terjadi sesuatu. Seperti apa kita berhadapan dengan yang dilematis? Atau yang sering disebut sebagai peristiwa-peristiwa yang bersifat paradoksial, saling bertentangan. Nah, di sini ilmu design thinking akan berguna bagi Anda. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita berhadapan dengan permasalahan yang pelik. Kemudian kalau kita juga lihat sebelumnya kan, bahwa design thinking itu tidak ujuk-ujuk, tetapi ada proses tahap demi tahap. Makanya kita dengar ada beberapa model yang bisa diikuti, di mana salah satu yang saya perkenalkan dulu adalah Stanford Model. Dengan berpikir secara sistematis, mengikuti tahap demi tahap dengan baik, maka niscaya hasil dari rancangan kita benar-benar berguna, bermanfaat, karena dipakai oleh mereka yang membutuhkannya atau mereka yang mengharapkannya. Kemudian hal penting lainnya dalam konteks design thinking, masih ingat bahwa jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak berkonsep ria, berteori, ya, kebanyakan istilahnya itu takut untuk memulai, ya, sehingga kita bingung sendiri karena begitu banyak pilihan. Daripada kita bingung membuat begitu banyak pilihan, kenapa nggak segera membuat prototype, membuat draft, ya, kemudian itu yang dikonfirmasi kepada mereka yang akan menerapkannya. Ya, jadi itu yang kita kenal banyak dari design thinking. Jadi teman-teman sekalian, dengan belajar design thinking, maka kita belajar berpikir secara utuh. Kita berpikir secara lengkap, secara holistik, secara komprehensif. Kita menjauhkan diri dari berpikir sepotong-sepotong, dari berpikir emosional, dari berpikir yang bersifat asumsi atau persepsi, karena hal tersebut belum tentu benar adanya. Dan yang paling penting, kita membuat sesuatu, kita berkarya sesuatu, kita mengambil keputusan yang hasilnya benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah malu-malu untuk mengkonfirmasikan hasil desain kita kepada
pihak yang menurut kita mereka akan menjadi penggunanya. Terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah Design Thinking ini. Mudah-mudahan berguna untuk karir Anda. Terima kasih.